Perkenalkan, nama lengkap Ustazah Misna Saleh SPD. Ustazah di sini sebagai koordinator unit Al-Quran. Moto Ustazah, kerja keras, pantang menyerah, dan berdoa. Bapak Ibu, siswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perlu diketahui oleh siswa sekalian, sesuai dengan misi sekolah, poin kedua, MTS Plus Nurul Iman, lembaga ini bekerja sama dengan Umi Foundation Surabaya, dan kerjasama ini sudah berlangsung sejak Juni 2014. Keutamaan kerjasama lembaga ini dengan Umi Foundation Surabaya karena memiliki kesamaan tujuan, yakni menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dengan demikian, metode pembelajaran yang kita terapkan di sekolah ini adalah metode UMI, dengan harapan proses pembelajaran atau proses transformasi ilmu dari guru pembimbing Al-Quran kepada siswa nantinya dirasakan dengan mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selanjutnya Ustazah akan memperlihatkan slide biodata koordinator Al-Quran. Nama lengkapnya Misna Saleh SPD sebagai koordinator unit Al-Quran. Motonya kerja keras, pantang menyerah, dan berdoa. Ustazah sebagai koordinator membawahi 6 guru pembimbing yang insya Allah nanti akan membimbing anak-anakku sekalian untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah Ustadz Abu Bakar Siddiq Hasbi SSI. Beliau ini bisa dipanggil dengan Ustadz Siddiq. Dan selanjutnya adalah Ustadz Usman. Ustadz Usman biasa disapa Usman, memang namanya singkat, dan insya Allah sebentar lagi akan bergelar SPD. Selanjutnya yang ketiga adalah Ustadz Jafar Guhir Eskom. Selain punya keahlian di bidang komputer, tetapi beliau juga sebagai pembimbing Al-Quran. Selanjutnya ada Ustadz Doni Saidun Ali SPD, biasa dipanggil Ustadz Doni. Dan berikutnya adalah Ustadz Sarah Adi Usman, ini biasa dipanggil Ustadz Adi. Insya Allah sebentar lagi juga akan memperoleh gelar SPD. Selanjutnya adalah Ustadz Syarif Idris MPD, dan pembimbing yang terakhir ini selain mengajar Al-Quran di sini, beliau juga merupakan salah satu dosen di Universitas di Kupang. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam proses pembelajaran Al-Quran kita memiliki target untuk mencapai ketuntasan. Target untuk kelas 7 semester 1, anak-anak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran mulai juz 30, itu mulai dari surah An-Naba sampai pada surat Al-Buruj. Ini Ustazah hitung ada 8 surah. Dan semester 2 surat At-Tariq sampai surat An-Nas, dan hitungannya ada 29 surah. Untuk tahsinnya itu kita pada semester 1 harus menyelesaikan jilid 1, 2, dan 3 untuk jilid dewasa. Sedangkan pada semester 2 kita akan fokus pada tahfiznya, sehingga pada akhir bulan November kita akan melakukan proses ujian yang namanya sertifikasi Al-Quran.
Proses ujian sertifikasi Al-Quran ini akan diagendakan oleh dari kurikulum, dan kita akan melaksanakan ujian sertifikasi. Ujiannya akan diuji bukan dari guru pembimbing 6 yang tadi Ustazah perkenalkan, namun itu akan diuji dari tim independen. Selanjutnya target kelas 8. Target kelas 8 itu mulai dari surat Al-Ghasyiyah sampai surat An-Nas pada semester 1. Semester 2 dimulai dari surah Al-Mulk sampai surat Al-Mursalat. Selanjutnya target kelas 9 itu semester 1 mulai dari surat Nuh sampai surat Al-Mursalat. Semester 2 mulai dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 120. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah Ustazah ingin menyampaikan ketentuan KBM, Tahfiz, dan Tahsin. Nah, perlu diketahui, ketentuan ini perlu diketahui bersama sehingga kita membangun kesepakatan bersama yang diharapkan adalah untuk memperlancar proses belajar mengajar Tahfiz dan Tahsin. Yang pertama, setiap pertemuan wajib membawa serta Al-Quran dan jilid. Untuk jilid akan diberikan oleh sekolah, sedangkan Al-Quran diharapkan anak-anak membawa sendiri Al-Quran milik pribadinya masing-masing dari rumah, dibawa ke sekolah pada saat jam pertemuan tahfiz tahsin. Yang kedua, setiap hari wajib menyetorkan hafalan dan membaca jilid. 3. Jika poin 1 dan 2 tidak dilaksanakan, maka akan dilaporkan ke Walas berkoordinasi dengan koordinator Al-Quran. Artinya, jika anak-anak pada saat proses kegiatan belajar mengajar tidak membawa Al-Quran, tidak membawa jilid, atau tidak menyetorkan hafalan, atau tidak membaca jilid, maka akan berkoordinasi dengan koordinator unit Al-Quran, akan dilaporkan ke masing-masing wali kelas. 4. Jika poin 3 tidak teratasi, maka akan dilaporkan ke BK. Pada saat proses penyelesaian permasalahan tidak bisa dilakukan di poin 3, maka hal ini akan kita sampaikan kepada bimbingan konseling. Selanjutnya poin 5. Jika poin 4 tidak teratasi juga, maka akan dilaporkan ke kesiswaan dengan kepastian ananda yang tadi tidak membawa Al-Quran, tidak membawa jilid, tidak menyetorkan hafalan, ataupun tidak menghafal, maka akan dikenakan poin dari bagian kesiswaan. Selanjutnya, Ustazah juga akan menyampaikan ketentuan penyampaian perkembangan kegiatan belajar mengajar tahfiz tahsin. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar diperoleh dari guru Al-Quran, akan diolah secara administratif oleh koordinator dan dilaporkan kepada wali kelas. Jadi ini akan setiap bulan Ustazah akan melihatnya, mendapatkan hasil informasi, dan akan Ustazah laporkan ke wali kelas masing-masing. Yang kedua, dalam proses administratif, dirasa siswa kurang berkembang sesuai target sekolah, maka koordinator akan menangani anak tersebut. Jadi, anak-anak akan dipantau, semua anak-anak akan dipantau oleh koordinator Al-Quran. Jika tidak sesuai dengan target yang diharapkan sekolah, maka ananda tersebut akan dibimbing oleh koordinator unit Al-Quran. Yang ketiga, setiap 2 atau 3 bulan akan dilaporkan hasil perkembangan siswa kepada wali kelas dan orang tua, dan ini hasilnya akan kami berikan secara tertulis kepada orang tua untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar baik tahfiz maupun tahsin. Keempat, berdasarkan per 6 bulan atau per 12 bulan, jika tidak memenuhi target, maka tidak diperkenankan untuk naik kelas dari unit Al-Quran. Baik anak-anak, dalam proses menghafal kita menggunakan nada umi. Nada uminya
hanya dua saja. Yang pertama nadanya rendah dan nadanya tinggi. Pada saat masuk kepada ayat berikutnya menggunakan nada yang rendah lagi dan seterusnya. Baik, Ustazah akan mencontohkan nada rendah dan nada tinggi dari penggunaan metode Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah ulangi lagi untuk nada rendahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nada tingginya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ustazah ulangi lagi nada rendah dan tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ada sebuah kalimat dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Demikian penyampaian dari unit Al-Quran Manjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.